Beijing. Namanya sendiri artinya ibu kota utara. Ini nih, petunjuk sejarahnya yang panjang banget. Udah berabad-abad jadi kota penting di Tiongkok. Ceritanya dimulai dari dulu banget. Orang-orang udah tinggal di sini ribuan tahun lamanya. Penemuan arkeologi nunjukin adanya pemukiman kuno. Pemukiman ini makin lama makin besar, terus jadi pusat kegiatan yang penting. Lokasinya emang selalu strategis. Letaknya di pinggir dataran Tiongkok Utara. Ini bikin dia jadi penghubung penting antar wilayah dan suku bangsa. Kota yang kita kenal sebagai Beijing ini, dulunya namanya nggak selalu ini loh. Udah banyak namanya sepanjang sejarahnya yang panjang. Nama-nama kayak Ji, Yanjing, sama Dadu itu nunjukin perannya yang ganti-ganti. Setiap nama nyeritain sebagian dari masa lalunya yang kaya. Lebih dari 3.000 tahun, tempat ini terus ditinggali orang. Awalnya sih cuma pos dagang kecil, terus berkembang jadi kekuatan di daerahnya. Pentingnya makin nambah seiring ganti dinasti. Dasar-dasar ibu kota besar ini dibangun, sedikit demi sedikit, abad demi abad. Sejarah panjang ini, kelihatan di mana-mana. Asal mula Beijing jadi kota besar bisa dilacak sampai zaman kuno. Dulu jadi kota perbatasan buat berbagai kerajaan, jadi tempat ketemunya macem-macem budaya. Orang-orang nomaden dari utara ketemu sama masyarakat petani dari selatan. Campuran ini bikin kotanya punya ciri khas sendiri. Kotanya belajar buat beradaptasi dan nyerap pengaruh dari luar. Kemampuan buat berubah, tapi tetap jadi diri sendiri, ini ciri khasnya Beijing. Perkembangan awalnya penting banget buat kehebatannya nanti. Ngertiin Beijing itu dimulai dari ngertiin namanya. Bei itu artinya utara, Jing artinya ibu kota. Nama yang sederhana ini punya makna sejarah yang gede banget. Ini nandain perannya sebagai pusat kekuasaan banyak penguasa. Nunjukin juga letak geografisnya di Tiongkok yang luas banget. Perjalanan kota ini, dari pemukiman kecil jadi ibu kota penting itu luar biasa. Ceritanya itu tentang ketahanan dan perubahan. Kita bisa lihat cerita ini di jalanannya, bangunannya, sama orang-orangnya. Fajar kuno Beijing ini jadi panggung buat masa depannya yang luar biasa. Beijing bener-bener jadi jaya sebagai pusat kekaisaran pas dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Yuan, yang didiriin sama Kublai Khan, jadiin Beijing ibu kotanya. Mereka nyebutnya Dadu, artinya ibu kota agung. Di masa ini, banyak banget proyek pembangunan besar-besaran. Kotanya ditata pakai sistem petak-petak, gitu. Desain ini ngaruh ke bentuk kotanya berabad-abad kemudian. Marco Polo kan terkenal pernah datang ke Dadu. Dia nulis tentang kemegahannya sama jalanannya yang rame banget. Ini masa keemasan buat kotanya, yang tuin takdirnya sebagai pusat kekaisaran dan dikenal dunia. Dinasti Ming lanjutin dinasti Yuan. Awalnya mereka pindahin ibu kotanya ke selatan, ke Nanjing. Tapi, Kaisar Yongle pindahin lagi ke sini. Dia ganti namanya jadi Beijing. Nah, di masa inilah banyak bangunan ikonik dibangun. Yang paling terkenal itu Kota Terlarang. Itu istana kaisar buat dinasti Ming sama Qing. Bangunnya butuh waktu bertahun-tahun, dan pekerja yang gak kehitung banyaknya. Kuil Langit juga dibangun di masa ini. Di situ tempat kaisar berdoa biar panennya bagus. Tempat-tempat ini nunjukin seni dan kekuatan kaisaran Tiongkok yang luar biasa. Dinasti Qing, dinasti kekaisaran terakhir Tiongkok, juga merintah dari Beijing. Mereka ngerawat dan ngeluasin Kota Terlarang. Mereka nambahin sentuhan budaya mereka sendiri. Istana musim panas, taman kekaisaran yang indah, juga dikembangin. Beijing tetap jadi pusat politik dan budaya kekaisaran yang gak tergoyahkan. Kehidupan di dalam Kota Terlarang diatur sama ritual yang ketat banget. Kaisar dianggap sebagai putra langit, tindakannya punya makna buat alam semesta. Zaman ini bikin citra Beijing sebagai ibu kota kekaisaran yang megah dan penuh misteri makin kuat. Tapi ya, namanya juga dinasti, ada naik turunnya. Dinasti Qing ngadepin pemberontakan dari dalam dan serangan dari luar. Beijing jadi saksi banyak pergolakan sejarah di masa ini. Perang candu sama pemberontakan Boxer ninggalin jejaknya. Walaupun banyak tantangan, kotanya tetap bertahan. Warisan kekaisarannya terlalu kuat buat dihapus. Dasar-dasar kehebatannya udah tertanam dalam banget. Pergantian ke zaman baru udah deket. Beijing siap buat babak berikutnya. Bawa masa lalu kekaisarannya ke dunia baru. Jatuhnya dinasti Qing tahun 1912 nandain zaman baru. Republik Tiongkok pun berdiri. Beijing, yang waktu itu sering disebut Peking, tetap jadi kota penting. Jadi pusat gejolak politik dan pemikiran. Gerakan 4 Mei, demo mahasiswa yang penting banget, dimulai di sini.
Kejadian ini punya pengaruh besar buat sejarah Tiongkok modern. Kotanya lagi berubah, ide-ide baru mulai tumbuh. Cara-cara kekaisaran lama mulai kegeser sama cita-cita baru buat bangsa. Itu masa-masa yang gak pasti, tapi juga penuh harapan. Setelah bertahun-tahun konflik, Republik Rakyat Tiongkok didirikan tahun 1949. Beijing resmi jadi ibu kota. Ini jadi perubahan besar lainnya buat kota ini. Jadi pusat pemerintahan yang baru. Banyak gedung baru dibangun. Lapangan Tiananmen diperluas. Jadi simbol Tiongkok yang baru. Kotanya mulai modern dengan cepat. Penduduknya makin banyak. Infrastrukturnya berkembang. Beijing ada di barisan depan buat ngebangun masyarakat baru, sesuai sama ambisi negaranya. Akhir abad 20 sama awal abad 21, pertumbuhannya luar biasa banget. Beijing nerima reformasi ekonomi, mulai terbuka sama dunia luar. Ini bikin pembangunan jadi gila-gilaan. Gedung-gedung pencakar langit berdiri di samping kuil-kuil kuno. Jalan-jalan baru sama sistem transportasi umum dibangun. Momen pentingnya itu pas, jadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2008. Acara ini nunjukin Beijing modern ke seluruh dunia. Tempat-tempat ikonik kayak Stadion Sarang Burung sama Water Cube dibangun. Ini jadi tengara baru, simbol status global Beijing. Sekarang, Beijing itu campuran yang seru antara yang lama sama yang baru. Kalian bisa lihat seni modern di distrik seni 798. Dulu daerah ini isinya pabrik-pabrik tua. Sekarang penuh sama galeri dan studio. Taman Olimpiade Beijing jadi tempat rekreasi yang populer. Ngingetin orang sama suksesnya Olimpiade di kota ini. Tapi tradisi juga tetap dijaga. Banyak hutong kuno atau gang-gang sempit masih ada. Orang-orang ngejalanin kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan bersejarah ini. Campuran ini bikin Beijing jadi tempat yang asik banget buat dijelajahi. Kota yang terus berubah. Beijing nawarin perjalanan yang unik buat siapa aja yang datang. Kelebihannya jelas banget. Kota ini tuh gudangnya sejarah. Tembok besar yang gak jauh dari sini, wajib banget dilihat. Kota terlarang sama kuil langit kayak bawa kita balik ke zaman kekaisaran. Tempat-tempat ini terkenal di seluruh dunia dan emang pantes. Kekayaan budayanya luar biasa. Kalian bisa nonton opera Tiongkok tradisional, bisa lihat upacara minum teh. Bisa juga jelajahin banyak banget museum yang nyeritain sejarah panjang Tiongkok. Kedalaman sejarah ini jadi daya tarik utama buat turis dari seluruh dunia. Kemajuan modern kotanya juga keren banget. Sistem transportasi umumnya efisien banget. Jaringan kereta cepatnya nyambungin Beijing ke kota-kota besar lain. Kulinernya macem-macem. Kalian bisa nikmatin backpacking yang terkenal sedunia. Bisa juga nemuin masakan dari seluruh Tiongkok dan dunia. Jajanan tradisional dijual di pasar-pasar yang ramai. Restoran mewah nawarin hidangan yang inovatif. Modernitas ini digabung sama pesona kuno, bikin suasananya jadi dinamis. Ini kota yang natap masa depan sambil tetap ngehargain masa lalunya. Tapi sebagai tujuan wisata dunia, Beijing juga punya beberapa tantangan. Kualitas udara kadang jadi masalah, walaupun udah diusahain buat diperbaiki. Buat turis asing, bahasa bisa dikendala. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris di luar daerah turis. Ngelilingin kota yang gede ini awalnya mungkin kelihatan ribet, tapi tantangan ini seringnya kalah sama pengalaman luar biasa yang ditawarin. Banyak yang ngerasa orang lokalnya baik dan ramah, walaupun beda bahasa. Kalau direncanain dari awal, banyak kesulitan bisa diatasi. Kesimpulannya, Beijing itu kota yang penuh kontras menarik. Kota ini ngegabungin masa lalu kekaisarannya sama masa kininya yang dinamis dengan mulus. Ini tempat di mana kuil kuno berdiri dekat sama gedung pencakar langit modern. Ini kota yang udah jadi pusat sejarah Tiongkok selama berabad-abad. Dan terus jadi pemain penting di panggung dunia. Beijing itu lebih dari sekadar ibu kota. Ini museum hidup, kota metropolitan yang sibuk dan jantung budaya. Bener-bener nawarin sesuatu buat semua orang gila. Jadi tujuan yang patut banget buat dijelajahi. Ceritanya masih terus berlanjut.